Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa kafa. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin Mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Hadratal muhtaramin, para masyayikh, para kiai, jajaran Suriah dan Tamhidiyah, tokoh agama, tokoh masyarakat yang saya muliakan, para pejabat yang berkenan hadir, Ibu Bupati Musirawas, Bapak Wali Kota Lubuk Linggau, jajaran Forkopimda yang saya hormati, segenap panitia pengajian dalam rangka peresmian Yayasan Haji Mulyono An-Nasir Yono, peresmian Ponpes Darul Hufat An-Nahdiyah, dan peresmian gedung PC dan PAC Muslimat NU yang saya cintai. Bapak Ibu kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Ada beras dimasak ibu-ibu. Hai orang Musirawas, I love you. Tidak ada satu tempat pun di belahan dunia ini yang lebih mulia dibandingkan satu majelis di mana di dalamnya dilantunkan takbir, tahmid, tahlil, di dalamnya dilantunkan sholawat, bacaan Quran, dihadiri oleh orang-orang yang ingin dekat dengan Allah, dihadiri oleh para kiai dan ulama, kecuali orang-orang tersebut mendapatkan tiket surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka yakinlah, apapun keadaanmu hari ini, dimanapun kamu duduk, baik yang kebagian tikar maupun yang tidak kebagian tikar, baik yang kebagian snack maupun yang tidak kebagian snack, insya Allah menjadi wasilah masuk pintu surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka silakan duduk dengan nyaman. Tausiah akan saya sampaikan secara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkat. Bapak-bapak di depan sampai nggak dapat tikar, nggak apa-apa. Saya doakan pulang pengajian little body. Silite gatal kelebon. Bapak Ibu yang saya muliakan, ada sebuah Boyo sing ngikuti fatayat orang muslimah. Wis tuwa kemana? Cowok di mata cewek seperti gula di dalam kopi. Kopi tanpa gula pahit rasanya. Yang disalahkan kopinya apa gulanya? Gulanya. Kenapa bikin kopi tanpa gula? Tapi kalau bikin kopi kemanisan, yang salah kopinya apa gulanya? Tetap gulanya. Bikin kopi kok kebanyakan gula. Itulah cowok di mata cewek. Ada rasanya namun tidak pernah dihargai keberadaannya. Makanya kenapa ibu-ibu harus gabung muslimat, supaya tahu bagaimana menghargai seorang suami, betul?
Karena kesuksesan seorang suami berangkat dari doa istri, betul Bu? Itu artinya semakin banyak istri, semakin banyak yang mendoakan. Dikatakan kun aliman au muta'aliman au mustami'an au muhibban wala takun khomisan. Pilihannya 4. Anda pengen jadi orang hebat, minimal 4 pilihannya. Kun aliman, jadilah orang alim. Jadilah orang pinter. Jadilah orang yang tahu tapi bukan sok tahu. Makanya kenapa orang alim itu derajatnya tinggi? Dikatakan yarfa'illahu alladziina aamanu minkum walladziina utul ilma darajat. Allah akan mengangkat derajat 2 model orang. Yang pertama yang punya iman, yang kedua yang punya ilmu pengetahuan. Makanya kemudian dikatakan qul hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Apakah sama orang yang alim dan tidak alim? Saya mau tanya Bapak Ibu, ada orang bodoh sholat, orang alim tidur. Yang diganggu setan bodoh sholat atau alim yang tidur? Alim yang tidur atau orang bodoh yang sholat? Alim yang tidur. Kenapa? Orang yang alim tidur yang digoda oleh setan, karena setan tahu kalau sampai alim bangun akan membenarkan sholatnya si bodoh. Orang bodoh gak perlu diganggu. Kenapa? Gak usah diganggu, sudah salah. Makanya derajat orang alim itu tinggi. Orang alim. Jadi Mbak Mudin, di sini yang ngurusi orang mati namanya apa Pak? Yang bikin tahlil orang mati, Mbak Mudin. Siapa Pak? Tak Ketip. Ketip, ketiban botol. Mbak Mudin, Mbak Murais, dianggap alim. Datang pertama duduknya di depan, datang terlambat duduknya di depan, datang terakhir duduknya di depan. Coba bandingkan dengan orang yang tidak alim. Datang awal gelar klosok, datang terakhir jogo sandal, modern. Makanya kenapa Anda harus termotivasi untuk menjadi orang alim? Supaya apa? Allah angkat derajatnya. Pak Nanan dianggap alim soal kepemerintahan, diangkat derajatnya oleh Allah jadi apa? Wali kota. Siapa tahu dari wali kota menjadi wali Allah. Wali Allah itu rata-rata istrinya galak. Jadi kalau istrinya Pak Nanan galak, berarti tanda-tanda akan diangkat menjadi walinya Allah. Atau kemungkinan kedua, min alamatil stroke. Nah, Bapak Ibu, pengertian alim itu adalah cerdas pintar. Orang alim itu sesuai dengan spesialisasinya masing-masing. Maka saya selalu bilang, seharusnya jadi kiai itu berani menampilkan diri keahliannya apa. Sama dengan dokter. Dokter itu berani menampilkan ahli apa. Ahli mata, ahli spesialis dalam, ahli jantung, ahli kanker. Dia pasang pelang di depan rumahnya. Umpamanya namanya Mulyana, ahli kelamin. Sehingga kalau orang kena penyakit kelamin, otomatis yang diingat-ingat Mulyana. Ini ilmiah Pak. Sehingga pasien, siapa yang dia tuju tahu, oh saya sakit mata. Yang dicari siapa Bu? Dokter spesialis. Orang kena penyakit jantung, yang
yang dicari spesialis jantung. Begitu masuk rumah sakit, ketemu dokter jantung, dokternya akan bilang, oh Pak Mulyana seperti pohon pisang. Maksudnya apa? Punya jantung tapi nggak punya hati. Persoalan di NU hari ini adalah kenapa kiai tidak berani memproklamirkan diri ahli apa, sehingga umat tahu pengen ngundang kiai apa dia punya rujukan. Saya kasih contoh, ahli tasawuf, Anda ngundang siapa? Maulana Habib Lutfi bin Yahya Pekalongan. Saya pengen ngaji kitab kuning, ngundang Gus Koyum Rembang. Saya pengen belajar sejarah, pengajian ngundang siapa? Buya Said. Saya pengen ngundang tafsir Quran, Quran berjalan, Gus Baha. Oh, problem di kampung saya, anaknya nakal-nakal, saya pengen ngundang kiai ahli maksiat, Gus Miftah. Sehingga yang dituju itu jelas. Mau ngundang orang seperti apa? Sampai saya dikasih julukan Gus Miftah, presiden para pendosa. Siapa rakyatnya? Mulyana. Makanya kenapa Bu? 3 bulan yang lalu saya dapat penghargaan dari Leprit dalam 3 kategori. Lembaga Prestasi Indonesia dan Dunia dalam 3 hal. Yang pertama, saya dapat penghargaan lelang belangkon terjual termahal di dunia. Saya bikin belangkon 90.000, saya pakai 5 tahun, saya sumbangkan untuk muktamar NU di Lampung. Lagu berapa belangkon saya? 900 juta. Coba Anda bayangkan, belangkon 900 juta, bagaimana dengan sarungnya? Apalagi isinya. Isi belangkon Bapak Ibu. Cangkemnya isi sarungnya. Yang kedua, saya dapat penghargaan dari Leprit sebagai dai mubaligh yang paling konsisten pengajian di lokalisasi dan klub malam selama 22 tahun. Konsisten, istiqomah. Saya ditanya, Gus, istiqomah berat? Iya, istiqomah pasti berat, karena kalau ringan namanya istirahat. Dan orang berjuang, Bu Ratna, Bu Bupati, pasti diuji, pasti banyak halangan. Kalau hidupmu diselimuti masalah, bersyukurlah, karena kalau diselimuti wijen namanya onde-onde. Saya pesan sama Bu Bupati, kalau pengen makan onde-onde yang paling enak, carilah onde-onde yang wijennya ganjil. Saya ngomong onde-onde, ibu-ibu muslimat langsung ngangkat snack. Itulah kenapa ibu-ibu muslimat kalau pengajian pasti bawa tas. Jadi tujuannya satu, sering nyatu rasel. Alasannya kirmah, mikir omah. Makanya lumrah kalau ibu-ibu itu berat badannya pasti lebih banyak daripada laki-laki. Mana cakep? Sini pengajian inti, sini urusan buntu. Ini lemu deh ya Allah. Kila wakola, Siti Aisyah itu berat badannya antara 50 sampai 60 kilo. Makanya ketika dimasukkan ke dalam diangkat sama para sahabat ketika perang, 4 orang itu merasa sangat ringan karena berat badannya Siti Aisyah itu kisaran antara 50 sampai 57 atau 60 kilo. Nah, kalau ini jelas 70 kilo. Jadi Siti Aisyah dia dapat panggilan dari Nabi Muhammad, ya Umairah.
wahai merah delima, kemerah-merahan. Kenapa? Karena Siti Aisyah itu kulitnya putih, kalau tersenyum berubah menjadi merah. Siti Aisyah itu alisnya buntut kalau jengking, irunge bongkok semende, untune miji timur. Sama dengan ibu-ibu muslimat musirawas, untune miji timur, tapi timun tua tuh rodok bosok. Bu, saya mau tanya, yang suka bohong itu cowok apa cewek? Yang suka bohong suami apa istri? Suami. Oke, saya catat suami. Kita lihat fakta di lapangan. Soal penampilan, lebih jujur laki-laki apa perempuan? Coba Anda lihat Pak Mulyan, penampilannya jujur. Cuman pakai kopiah satu, hand satu, jas sarung. Malah mungkin nggak pakai sempak. Nggak kelihatan. Wajahnya natural, tanpa ada polesan sedikit pun. Yuk kita lihat ibu-ibu muslimat, wow. Wajahnya wow, kakinya weh. Palsu semua. Alis ketok api lukisan, rai ketok api ukuran, irung ketok mancung suntikan, untu ketok rapi kawatan, bodi ketok dhuwur sandal jinjitan, susu ketok gede yo ganjelan. Ngono gaweane bengak-bengok wong lanang tukang ngapusi. Sing ngapusi ki raimu. Kok geting aku. Mohon maaf, ini tidak menghina tapi fakta. Yang kedua, yang ketiga saya dapat penghargaan apa? Pak Wali Kota, Bu Buati. Saya dapat penghargaan sebagai selebriti yang paling banyak wajahnya dilukis di bokong truk. Ada 300 truk lebih yang bokong truknya digambar wajah saya. Yang paling menyedihkan satu, mobil tangki sedot WC. Ada gambarnya Gus Miftah dan quote-nya nggak asik, silitmu adalah rezeki. Jadi waktu saya diundang sama Kim Andy di Metro TV, dilihat dianalisa kenapa wajahnya Gus Miftah paling banyak di bokong truk, lebih banyak dari Atta Halilintar, jadi Corbuzier, Nikita Mirzani, mereka cuma puluhan, saya ratusan Pak, tiap hari ada yang baru. Ternyata yang menarik selain wajahnya yang ganteng, lo kurang ajar, buak. Musirawas kerawuan Gus Miftah, kiyaine ganteng lan ugi gagah, tapi sayang senajan gagah bojone ora nambah-nambah. Kowe ngopo tanggung-tanggung? Kamu gak usah terlalu bersemangat, amplopmu gak jelas. Mulyana mulai ngemendasi. Izin Pak Mulyana minum kopi dulu. Ibu-ibu tahu kenapa kopinya pahit? Karena manisnya kamu habiskan. Langsung patahnya silitnya Pak Prof. Shallu ala Nabi Muhammad. Saya itu sering produksi quote, Bu. Karena ternyata orang-orang sekarang itu lebih suka dengan quote. Padahal kalau kemudian kita lihat Ibnu Athaillah As-Sakandari punya kitab namanya Hikam. Hikam itu isinya juga quote, makalah. Nah, maka kemudian saya mencoba menjadikan ayat, saya tafsirkan dalam bentuk quote. Contoh, Allah berfirman dalam surat Ar-Rum ayat 21, wa min ayati an khalaqalakum min anfusikum azwajan. Allah menciptakan manusia berpasang-pasangan. Maka saya bikin quote apa? Wahai para pemuda, yakinlah Allah menciptakan manusia berpasang-pasangan. Itu artinya apa? Kalau kamu tidak punya pasangan, jelas kamu bukan manusia.
Dulu amaliyah NU banyak diserang. Tahlil bid'ah, sholawatan bid'ah, manakiban bid'ah. Ini nggak boleh. Kemudian saya ketika pengajian dengan PBNU di Istiqlal, saya buat quote, cukup rokib dan atid yang menilai amalku, cangkemmu rausah melu. Saya dulu masuk klub malam, bagaimana anak-anak klub malam mau ngaji dengan saya? Akhirnya saya buat quote, pada akhirnya surga itu akan ditempati oleh ahli maksiat yang mau bertobat, bukan orang yang sok suci namun pada akhirnya tersesat. Jangan pernah menghina pendosa seolah-olah kamu tidak pernah berbuat dosa. Oh, ini muslimat banyak yang janda. Ya, saya buatkan quote untuk janda. Wahai para janda, berbahagialah, yakinlah jika cinta pertamamu meninggalkan luka, yakinlah cinta keduamu akan menghadirkan surga. Sopong tiba dari janda dinikahi sama Mulyana. Ini sebentar lagi saya habis pengajian langsung ke kantor polisi melaporkan panitia dengan pasal perbuatan tidak menyenangkan. Kenapa? Panas, gak ada kipas angin. Kadoan cok, kadoan. Kataku sumuk. Dan akhirnya panitia sok sibuk. Sallu ala Nabi Muhammad. Saya jadi orang ingat, Pak Wali, ada orang Lubuk Linggau Musirawas naik bis Damri sama orang Jawa. Karena bis ekonomi nggak ada AC-nya. Kebetulan orang Jawanya orang Surabaya. Begitu panas orang Surabaya misuh. Dancok, aku sumuk. Sampingnya orang Palembang asli, wong gitu Galo asli, orang Musirawas asli. Begitu orang Surabaya bilang dancok panas, orang Palembangnya juga bilang saya juga dancok. Maksudnya saya juga sumuk. Goblok, goblok. Oi, kipas anginnya mana? Sallu ala Nabi Muhammad. Maka pagi hari ini, ya, kalau Anda bukan orang alim, bagaimana sikap Anda? Jadilah yang kedua, al-muta'aliman. Kalau kamu belum alim, berusahalah untuk menjadi orang alim. Caranya bagaimana? Belajar. Itulah alasan kenapa Pak Mulyana bikin pesantren. Acara selanjutnya masang kipas. Dan ibu-ibu pasti kecewa karena menutupi wajah saya. Mas, tak ajari, kamu masukin di atas panggung tepat di depannya tiang sehingga tidak menutupi pandangan para janda kepada aku. Lu rasa banter-banter cok, muternya biasa aja. Nah, Mas, agak sedikit banser, agak sedikit biar nutupi yang kerja nggak ikut jamaah. Dan akhirnya wali kota turun tangan sendiri. Bisa nggak volumenya dikurangi? Antrenya, antre dikurangi. Sudah paling kecil. Insya Allah pulang pengajian saya masuk. Kamu gak usah kasih kertas, aku tahu kamu minta uang.
ngasih kertas, Gus nyuwun sewu. Saya tahu kamu minta kotak infak. Saya jadi curiga diundang pengajian ke sini, suruh tausiah apa suruh nyari uang sih? Dasar Fataya. Fataya jelas baunya parfum, muslimat balsem. Al-muta'aliman. Jadilah yang kedua, orang yang berusaha alim. Artinya apa? Belajar untuk menjadi alim. Itulah alasan kenapa harus ada pondok pesantren. Itulah alasan kenapa Ibu Bupati Ratna bikin program tahfidzul Quran. Satu desa satu tahfidzul Quran, satu madrasah diniyah tahfidzul Quran. Betul Bu Bupati? Ya. Supaya apa? Menjadi muta'aliman. Termasuk kita-kita ini berusaha untuk menjadi alim. Makanya Ki Hajar Dewantara, nama aslinya adalah Suwardi Suryoningrat. Dia punya guru namanya Sulaiman Zainuddin. Orang taunya Ki Hajar Dewantara itu hanya tokoh pendidikan yang mempunyai slogan apa? Ing ngarsa sung tulodo, ing madya bangun karso, tut buri handayani ngentut buri. Bahayani. Orang gagal paham, Pak. Suwardi Suryoningrat atau Ki Hajar Dewantara adalah seorang santri berguru kepada Sulaiman Zainuddin. Apa yang dikatakan Suwardi Suryoningrat atau Ki Hajar Dewantara? Pendidikan terbaik adalah pendidikan pesantren. Saya punya cerita banyak tentang tokoh besar berangkat dari santri jadi orang besar. Di Yogyakarta terlahir seorang pemuda namanya Abdul Hamid. Mondok pertama kali ke Mbah saya Ponorogo kepada Kiai Haji Hasan Besari bin Ilyas bin Muhammad Besari bin Anom Besari bin Abdullah Mursal bin Pangeran Demang bin Raden Demang bin Ratu Jekulo bin Brawijaya Limo. Abdul Hamid belajar kepada Mbah Hasan Besari. Dari Hasan Besari, Abdul Hamid pindah ke Kartosuro, ngaji kitab kuning kepada Kiai Taftazani. Dari Kartosuro pindah ke Bagilan Purworejo, ngaji kitab Jalalain kepada Mbah Ahmad Baidowi. Dari Purworejo pindah ke Magelang, ngaji kepada Mbah Nur Muhammad Ngadiwongso. Gara-gara pendidikan pesantren diajari oleh banyak kiai, Abdul Hamid jadi orang besar. Bapak Ibu tahu siapa nama komplit Abdul Hamid? Nama komplitnya adalah Kiai Haji Bendoro Raden Mas Abdul Hamid Ontowiryo Mustahar Heru Cokro, Senopati ing Ngalogo, Sayyidin Panotogomo, Amirul Mukminin Khalifatullah Tanah Jawa, pahlawan Gua Selarong, Pangeran Diponegoro. Ketua Muslimat apal tak sumbang. Mesti ora apa. Ini jadi orang besar kenapa? Karena pendidikan pesantren. Makanya kalau hari ini orang ragu dengan pesantren, lucu. Santri bisa menjadi apapun. Santri bisa menjadi presiden, Gus Dur. Santri bisa menjadi gubernur, Bu Khofifah. Santri bisa menjadi ketua umum partai, Cak Imin. Santri bisa menjadi wali kota, Gus Ipul. Santri bisa menjadi menteri, Gus Halim. Santri bisa menjadi kiai viral. Siapa? Kita mau jadi apa? Pagi ini matamu. Jangan skeptis dengan dunia pesantren. Santri bisa menjadi jenderal, Pak Badrodin Haiti. Santri bisa menjadi Panglima TNI, Pak Gatot. Santri bisa menjadi Kabah Intelkam, Komjen Ahmad Doviri. Mau jadi apa lagi coba? Santri bisa menjadi copet. Kowe umpamanya. Anda mau jadi apa dengan santri? Dulu orang mengatakan kalau anak saya jadi santri mau jadi apa? Anda salah. Makanya saya sering bilang, saya akan dapat banyak pertanyaan dari gus-gus muda di Jawa Timur.
Kok Gus Miftah itu penampilannya kenapa harus boys? Kenapa harus keren? Mohon maaf Bapak Ibu, kita punya bidang garap masing-masing. Tolong ibu-ibu muslimah doakan saya, karena saya yakin doa yang paling mustajab dari seorang perempuan. Kenapa? Karena perempuan itu sering didolimi, dan dakwahnya orang berdolimi itu mustajabah. Makanya pagi ini saya niatkan untuk mendolimi para muslimat, supaya apa? Doanya mustajabah. Siap-siap saya dolimi ya Bu ya. Saya bilang begini Pak, kita punya bidang garap masing-masing. Bagaimana kemudian kiai-kiai NU itu harus menyebar ke seluruh lini. Nah selama ini Pak Wali Kota saya bilang, kiai NU itu kadang-kadang hanya berebut di kolam yang sama, dengan ikan yang sama. Semuanya ngurusi orang-orang jamaah-jamaah toh, pergerakannya hanya di bawah. Sementara kalangan menengah ke atas, para elitis, pejabat, artis, kiai NU selama ini nggak ada yang bisa masuk. Makanya kalau berita-berita di infotainment di TV zaman dulu yang keluar rata-rata ustadz non NU. Tapi coba Anda lihat begitu Gus Miftah masuk kalangan itu, berita-berita sudah tidak didominasi oleh kalangan non NU. Tapi bagaimana kemudian kiai-kiai NU bisa menjadi rujukan ketika ada persoalan-persoalan kekinian. Soal Blonjo Agama Lama, soal dulu pemindahan makam Vanessa Angel. Bagaimana ketika Atta Halilintar mau bikin pesantren, bagaimana orang mingkat mau wirawiri, wae. Ini loh percaya ngopo. Sehingga apa? Kemudian guru saya Maulana Habib Lutfi mengatakan begini. Dulu itu Pak, saya dapat banyak acara tawaran TV, tapi semuanya saya tolak karena saya nggak nyaman waktu itu. Guru kita Maulana Habib Lutfi bilang begini, Le, kalau kamu menolak semua acara TV, dia lumrah saja acara TV itu dikuasai sama kelompok Wahabi. Fastabiqul khairat, jadi santri terbaik, fastabiqul khairat, jadi pengajar terbaik, fastabiqul khairat, ibu rumah tangga terbaik, itu fastabiqul khairat. Bu, terbaik jadi istri. Gus, rumah tangga rumit, iya. Rumah tangga pasti rumit, karena kalau sederhana namanya rumah makan. Hidupnya Gus Miftah itu kayak rumah makan sederhana. Sederhana sih, tapi apa-apa ada. Iya. Saya kemarin ditanya, Pak, Gus, kenapa kalau istri-istri di sinetron Indosiar itu kok sabar-sabar? Saya jawab, ya pastilah, kenapa? Dibayar. Kamu pengen istrimu sabar? Bayar. Kamu pengen istrimu cantik, tapi tidak pernah ngasih nafkah kecantikan. Ingat Pak, kecantikan istrimu tidak dijamin BPJS. Betul Bu? Wong lanang ngrungokno. Arep bojone ayu tapi ora diragati. Ingat Pak, biaya kecantikan itu mahal. Lah muslimat ini murah, paling udah FIFA nomor 4. Coba kalau Fatayat, larang Pak. Ingat, cantik itu dari 3 hal. Dari sananya, dari dananya, dan dari skincare-nya. Betul Bu? Kita muliakan Pak, nanti kita bantai. Oke. Coba, Ibu Bupati, kelihatan cantik, ada biaya perawatan kok. Saya selalu bilang begini, Gus, kan kita udah punya pasangan, punya suami, haruskah kita make up dan dandan? Tetap, wong lanang ini kurang ajar Bu. Neng dalam delok cewek ayu, dia akan teriak, wow. Pulang delok bojone, weh. Apa mana bojone ngiler, weh. Aku yo tetaplah make up dan dandan walaupun kamu sudah punya pasangan. Kenapa? Karena di luar sana pelakor lebih menakutkan daripada hantu kuburan. Jagalah istri, jangan kau sakiti.
Jagalah suami jangan sampai berpoligami. Setuju Bu? Pak tolong catat ibu-ibu setuju dengan lagu saya. Karena setuju akan saya lanjutkan. Jagalah istri jangan kau sakiti, jagalah suami jangan sampai berpoligami. Bila suami menikah lagi, hati istri sedih sekali, dunia terasa hampa, suami dibagi dua. Namun bila istri rela, semuanya akan berpahala. Allah pasti membalasnya, surga sebagai jaminannya. Setuju Bu? Bener apa salah Bu? Salah. Itulah cowok selalu salah di mata cewek. Makanya supaya suamimu tidak menikah lagi, tak lanjutkan lagu. Jagalah istri jangan kau sakiti, jagalah suami jangan sampai berpoligami. Bila suami mulai tak betah, istri harus segera berbenah. Bila perlu pergi ke salon, biar tidak kelihatan on. Hiasilah wajahmu dengan make upmu, tapi hiasilah akhlakmu dengan sopan dan santunmu. Insya Allah wanita surga. Amin. Doakan ketua muslimat muslimawas masuk surga pertama kali. Amin. Berangkat habis sholat duhur. Tinggal sholat modar orang. Oh, jadi makmul gak cie? Ngomong muga-muga masuk surga habis sholat duhur. Mulyono amin. Kamu ada yang lain ya? Angel, codot kok Mulyono. Maka di sini pentingnya pondok pesantren. Bangga jadi santri. Dulu Bang, orang ketika masuk pesantren orang bilang apa? Kamu jawab mau jadi santri mau jadi apa? Begitu santri bisa jadi wali kota, bisa jadi bupati. Orang bilang, tuh kan, jadi santri punya ilmu agama hanya untuk mengejar jabatan di dunia. Santri kaya, tuh kan, ilmunya dijual, agamanya dijual untuk dunianya. Begitu santri miskin, orang bilang apa? Tuh kan, gue bilang apa? Gak usah mikir omongan orang, toh orang lain ngomong gak pernah mikir. Betul? Ini bar saya sholawatan, bar saya tadi nyanyi poligami kok soalnya jadi atos. Mesti operatornya wedok gitu. Enggak mas dikembalikan seperti awal tadi. Pas saya nyanyi gak usah kamu takut tambah ilmu goblok kok. Itulah bedanya sound system sama cewek. Sound system diragati oke, ketok wujudnya. Cewek diragati oke, diuntal kancane. Ciu ya ciu, vodka ya vodka. Katanya I love you kok meninggalkan luka. Iya. Ya, aku mau selawatan, tolong sonnya nggak usah doraane. Apa dibalik, tukang son ngaji aku ngeson. Bila lak makan ngaji ini nguyo cewek son. Nguyo ora cewek. Malah samu ini ilmu tutul ke tiang listrik. Kesetrum ireng kaya iki. Panitia siap-siap, koda infaknya saya mau selawatan. Mau selawatan? Minta lagu apa? Kelayung-layung? Mau ya? Ono tangis kelayung-layung, tangis rondo atine bingung. Nangis awan bengi turu dewi, rono sing ngancani. Ditumpaki arang-arang. Panitia siap? Mana orangnya? Oh, karena nggak ada orangnya nggak jadi.
Ini mall pasukanmu mall. Bapak Ibu, Pak Mulyana orang baik. Saya berwasiat satu, tolong jangan dikubur sebelum mati. Oke? Mana panitianya bro? Tadi minta. Yo, anak hadroh mana anak hadroh? Nanti saya masuk surga yang awal hadroh, amin. Jadi saya besok di surga kelon sama bidadari, anak-anak hadrohan. Yo, selawatan wong Jawa. Saudara kita sedaya jalar estrian nem lan tuwa mumpung urip padha ilinga golek samunggo samulunga mumpung urip padha ilinga golek samunggo samulunga.
Yen wis mati bondo ra melu bojo ayu wis ana sing nemu wis ana sing nemu sapa Mulyana sing ning kubur rasane lara anak bojo ra tau ndonga sing ning kubur padha tangisan anak bojo rebutan warisan salatullah salamullah ala rasulillah rasulillah salatullah salamullah ala yasin habibillah salatullah salamullah ala yasin habibillah supaya sini kubur boten tangisan apa niki syaratnya bocah cilik diulang ngaji sesuk yen gede dadi kiai oh ya diamin gitu ya telat malaikatnya minggat ulangi ya bareng-bareng ya yang kompak ya aja telat ya prok jadi apa iya ayo ke Pak Tarno ke Pri ulangi bocah cilik diulang ngaji sesuk yen gede dadi kiai mau telat ini susu kan aku capek kamu jangan begini sama aku kalau cangkemku sudah kiai cangkemmu dengar amin kayak gue rampung ulangi lagi ya jangan susu ya udah telat ya jangan kompak ya prok jadi apa kiai amin saya besok masuk surga ngajak banser kan tugasnya survei lokasi jadi sebelum kiai masuk surga surganya disurvei sama banser begitu surganya siap kiainya masuk bansernya keluar lagi ada anggota DPR di sini nah besok saya kemarin ditanya Gus apakah DPR masuk surga termasuk yang korupsi iya artinya begitu DPR korupsi masuk surga Kiai Musirawas protes sama malaikat malaikat itu kenapa ada DPR korupsi kok masuk surga dijawab sama malaikat Pak Kiai Musirawas yang sabar DPR itu masuk surga hanya kunjungan kerja jadi namanya kunjungan kerja ya gak lama-lama yuk balik maning DPR mulai ngomong dia ini dancuk ulangi ya bocah cilik diulang ngaji sesuk yen gede dadi kiai urip pisan aja mung dolanan ayo sregep nderek pengajian urip pisan aja mung dolanan ayo sregep nderek sholawatan Bupati kapok urip pisan aja mung dolanan ayo sregep nderek muslimatan amin salatullah salamullah ala rasulillah
tukang Madura rasa disangoni mun. Mosi aku mun. Senang kalau ketemu mesti lawas. Kami lucu-lucu. Unyung-unyung. Kayak ibu bupati. Saudara Nabi Muhammad. Tugas kita yang kedua jadi muta'aliman. Maka hari ini saya minta terutama ibu-ibu muslimah, Bu, ingatlah al-ummu madrasatul ula. Ibu itu adalah madrasah pertama bagi anak-anaknya. Makanya kemudian ada bahasa yang mengatakan kalau kamu mendidik seorang laki-laki, kamu hanya mendidik seorang generasi, hanya mendidik satu orang saja. Tapi kalau kamu mendidik seorang ibu, berarti kamu mendidik sebuah generasi. Artinya apa? Kualitas sebuah generasi tergantung dari seorang ibu. Nah kebetulan bupatimu ibu. Sehingga kemudian apa? Tanggung jawab sebagai seorang ibu banyak untuk melahirkan generasi soleh, generasi yang tidak wirawiri ketika pengajian berlangsung pakai batik. Kita yang mbokne ngidame mangan sayur bum. Generasi seperti apa yang kamu jadikan tergantung bagaimana seorang ibu menjadikan generasi itu. Saya sering mengatakan, coba Anda lihat podcastnya Mas Deddy Corbuzier yang bareng saya soal surga terletak di bawah kaki ibu. Al-jannatu tahta aqdamil ummahat. Surga itu terletak di bawah kaki ibu. Pertanyaan saya untuk ibu-ibu, untuk ibu bupati dan ibu-ibu yang lain, coba Anda jawab. Surga terletak di bawah kaki ibu, itu dalilnya anak apa dalilnya ibu? Wong itu jawab. Surga terletak di bawah kaki ibu, itu dalilnya anak apa dalilnya ibu? Yang sini teriak anak. Egois amat Anda sebagai seorang ibu. Dalil ini bisa dilihat dari dua kacamata. Kacamata pertama, kacamata seorang anak. Kacamata kedua, kacamata ibu. Kalau dilihat sebagai dalilnya anak, artinya apa? Surganya anak tergantung hormatnya kepada ibu. Ini masih lumrah. Tapi tolong sebagai ibu, lihatlah hadis ini sebagai dalilnya seorang ibu. Artinya apa? Surganya anak tergantung kelakuan seorang ibu. Faktanya banyak kelakuan ibu yang kelakuannya tidak mensurgakan anak-anaknya. Maka pesan saya satu, jangan jadikan muslimat sebagai alasan menelantarkan anak-anakmu. Banyak orang tua ibu-ibu yang kelakuannya tidak mensurgakan anak-anaknya. Contoh, merasa kaya, anak dititipkan kepada pembantu, apa-apa pembantu, makan pembantu, minum pembantu, didikan anak pembantu. Sehingga apa? Kelakuan anak tidak seperti seorang ibu, tapi seperti seorang pembantu. Wong wedok rungokno kupingmu. Setuju bapak-bapak? Ini kedua. Anak 3 bulan harusnya mendapatkan ASI, sudah diganti susu kaleng, susu sapi. Ibunya kemana? Senam, arisan, goesan. Titip ke pembantu mbokne senam. Ayo ibu senam dhisik 1. Ora pantes yun. Golak senam ki pakaiane wong wedok saiki Pak nyuwun sewu SMS. Apa isilite metu sethithik. Kan aku jadi mau lihat. Bu Bupati, yang senam ibu-ibu muslimat, instrukturnya ngundang cowok. Kan goblok. Iya, paham ya. Buaya nih.
Bar senam anaknya titip ke pembantu lagi. Kemana Bu? Arisan. Kelompok apa? BPJS. Budget pas-pasan jiwa sosialita. Betul? Ada juga di Jakarta BPJS, Barisan Para Janda Sosialita. Kalau Gus Miftah tahu, karena Gus Miftah juga BPJS, Buruan Para Janda Seksi. Ini masalah. Makanya kealiman seorang Imam Asy-Syafi'i itu berangkat dari kesolehan ibunya. Ketika ngaji kepada Imam Malik, Imam Syafi'i sudah hafal kitab Al-Muwatta, kitab hadisnya Imam Malik. Ketika ngaji kepada Imam Malik, kalau buka kitab, mohon maaf Pak, Imam Malik itu kalau baca kitab, yang kiri dibaca, yang kanan ditutup. Ketika ditanya sama Imam Malik, Syafi'i, kok kamu kalau baca kitab yang kiri kamu buka, kamu baca, kenapa yang kanan ditutup? Apa jawaban Imam Syafi'i? Mohon maaf Yai, kalau dua-duanya saya buka, saya langsung hafal. Imam Malik penasaran dengan kecerdasan Imam Syafi'i. Ini bocah kok pinter banget, rahasianya apa? Ternyata Bapak Ibu, kecerdasan Imam Syafi'i berangkat dari dua hal yang dilakukan oleh ibunya Imam Syafi'i. Tolong ibu-ibu muslimat, fatayat, IPPNU calon ibu, rungokno dulu. Dua hal ini kamu lakukan, insya Allah anakmu baik. Amin. Kan muslimat, fatayat, fatayat, IPPNU. Semoga besok IPPNU punya suami kiai. Amin. Rambutnya gondrong. Cocokin matamu. Santet meteng. Kok jomblo iki? Lah kok tuwa ini kok jomblo. Sejomblo-jomblonya kamu saya doakan segera berakhir. Amin. Amin. Di mana berakhirnya? Kalau tidak di pelaminan, minimal di pemakaman. Wis tuwa jomblo Bang, eman-eman bonus sunat. Ora ono bedane karo kan. Kamu nguyuh tok. Menjijikan. Ini loh, Kiai Dewan Suro untuk ibu dia pengen nambah kok. Masa kamu enggak? Gus Miftah nikah lagi? Oh no. Karena saya punya prinsip pasangan terbaik bukan yang datang dengan segala kelebihannya, tetapi yang tidak meninggalkan kita dengan segala kekurangannya. Saya sering mengatakan apa? Jangan pernah mencari pasangan yang sempurna, tetapi terimalah pasanganmu dengan cara yang sempurna. Ini kalau saya santai. Pulang, istri saya kok udah tidur, ngiler, langsung tak boleh ke ember, tak dari campuran. Tak juga aku nyanyi. Tol jahit nak orang nutul orang penak, nutul rasa penak sing ditutul danga-danga. Bojone dhewe yang apa tak? Maka nanti malam ibu-ibu ketemu suaminya, ngomong sama suaminya yang baik, Pak, aku siap danga-danga. Muslimah kok bojone jaluk dicueki. Hati-hati Bu, di luar sana persaingan semakin ketat. Perempuan yang baik itu suami belum minta, istri sudah nawari, betul? Pagi suaminya belum minta kopi, kopi nih. Orang jaluk teh, teh. Orang jaluk sarapan, salami. Sing lanang orang jaluk susu. Gawe susu kok susu. Surganya anak tergantung kelakuan ibu. Imam Syafi'i rahasianya apa Pak? Dua, tolong dicatat bener ibu-ibu. Yang pertama, ketika bayi Imam Syafi'i mendapatkan ASI selama 2 tahun sesuai dengan perintah Al-Quran, wal walidatu yurdikna auladahunna haulaini kamilaini liman aroda ayyudimmar rodoa. Nyusoni anak itu 2 tahun. Orang kaya awakmu 3 bulan diganti susu kaleng, susu sapi. Mila begitu gede ngaji yayasan Mulyana,
krungu adzan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jawabane apa? Emoh. Mergo anake sapi. Makanya kamu nggak boleh nikah dengan sapi. Kenapa? Karena saudara sesusuan. Anaknya sapi, Pak, itu sudah tidak mau minum susunya sapi, malah mau kayak anakmu. Alasannya macem-macem. Susunya wis ra metu Gus, ngerangkai. Selak nyambut gawe, halah alasannya duduk kuwi tak kandhani. Selak gantian karo bapakne. Heeh to, Mun. Ya sabar, Mul. Saya dulu ingat betul, Bu, usia anak saya bayi itu, saya nggak kuat beli susu. Ya sudah, pokoknya saya bilang sama istri saya, cukuplah susumu untuk anakmu, aku gampang. Beliau kurang ajar, aku gampang gaduh, cocok. Makanya kalau Pak Mulyono habis nikah kok agak gemuk itu lumrah, karena susunya cocok. Yang saya curiga banser belum menikah kok sudah gemuk, lah itu bahaya. Biasanya susunya gonta ganti. Bu, tolong ya 2 tahun. Jangan kurang, Bu. Itu Al-Quran. Yang kedua apa? Ketika Imam Syafi'i bayi, setiap kali mau menyusui Syafi'i, dimulai dengan mengambil air wudhu. Jadi sebelum nyusoni anak, wudhu dulu. Jangan barko kandang nimpal serintil wedhus, anaknya nangis, langsung disaut, nyoh. Niku lah anak iso ngomong mesti bengok, Bu, susu umah Bu serintil. Wudhu digendong karo selawati. Sholatullah kan keren. Ya Rasulullah, gendong anak lagune ya Allah. Nyok, kita nonton ondel-ondel, nyok. Kalau muslim apa lagunya, Bu? Kelakuan si kucing karo bapakmu. Gimana kita? Selawat. Wong sholawat gawe dangdut yo iso kok. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Tawasalna bismillah wa bil hadi rasulillah. Wa kulli mujahidillah bi ahlil badri ya Allah. Bapak itu kok beli bunga saya si putri. Kemudian yang kedua apa? Pendidikan terbaik adalah uswah, keteladanan. Didiklah anakmu dengan contoh dari perilakumu, bukan hanya dengan nasihatmu. Soalnya saat ini kata bapak ibu itu nasihati anak kelasnya nonton boster, waton muning dobose banter. Jarkoni iso ngajar ora iso. Yaitu bisa manakib, bisa tahlil, bisa berjanjian, tibaan, sholawatan, bukan karena belajar, bukan karena baca, tapi karena rajin ikut bapak ibu saya. Bapak di masjid tahlilan, saya ikut dari kecil, akhirnya lama-lama hafal dengan tahlilan. Ibu saya berjanjian, Alhamdulillahumma qabrul karim biarfin sadiin min sholati wa taslim. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi wa ala ali. Ibu saya berjanjian, aku ngrungokke apal. Karena keteladanan. Lah kula mboten fase-fase banget Gus, muslimat muslimas, ora usah fase-fase, sholawat itu ditampi. Umpamane jenengan tiyang muslimas berjanjian, Allahumma qabrul karim bi arfin sadiin min sholati wa taslim. Mau cangkem Jawa ya apa?
Sing pertama, abadi ulimla mismidadil aliyah Allah mustadirron faidal barakati alama ana lahu wa aula ya Allah. Sing maca ibu-ibu muslimat ngapetati mul ngimlan mismidadil aliyah Allah mustadirron faidal barakati alama ana lahu wa aula ya Allah. Sama kayak cangkeme bojone Mulyana. Endi wonge? Lah menembak. Saya bisa karena ikut, Pak. Orang belajar. Ini loh pentingnya uswatun hasanah. Bapak saya ngimami sholat, saya ikut ke masjid. Ikut sholat orang. Ngopo nabi beduk. Caci kok. Orang tua jangan egois ya. Saya tadi bilang sama Pak Wali Kota mau membuat penataran manajemen masjid yang bagus. Orang tua itu egois, Pak. Anak nggak boleh ke masjid. Alasannya apa? Rame ganggu khusyuknya orang tua. Betul? Anda salah. Kalau orang tua berpikir rame nih anak ganggu khusyuknya orang tua, anak juga mikir khusyuknya orang tua ganggu ramenya anak. Anak rame itu lumrah, Pak. Caci ini di masjid pelayan, it's okay. Bapakku sholat, aku nabu beduk. Akhirnya bapak emosi, pukulnya beduk dideliki. Begitu bapak sujud, saya masuk sarungnya bapak. Begitu masuk sarungnya bapak, saya tidak ketemu. Iki tutu Saya punya santri kiai, mantan preman dari Doli, perutnya besar, ditato beduk. Itu tato apa, nak? Beduk, Bah. Kenapa kamu tato beduk? Karena saya cinta dengan NO, Bah. Oh ya. Itu tato beduk. Iya, pukulnya mana? Bawahnya, Bah. Kamu lihat. Pada nyambung gue ketemu ya. Dudukmu cilik kok. Pendidikan terbaik adalah uswah. Maka kenapa kan Nabi laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Enggak perlu pakai kata-kata. Quote saya apa? Didiklah anakmu dengan contoh dan perilakumu, bukan dengan nasihatmu. Dan jangan sampai anak menjadi korban ambisi orang tua. Anak harus jadi ini, orang baik kurang ajar. Anak itu jadi apa? Sok polisi, tentara, pegawai negeri. Seolah-olah kalau jadi santri nggak bisa jadi apa-apa, Pak. Dan yang lebih stres lagi apa? Ketika anak keluar dari pondok, dia nganggur, nggak dapat pekerjaan, ibu mulai cerewet. Nih, kue kecilik tak gede, goblok tak pinter. Kok begitu rampung mondok, kue nganggur? Kapan kamu balas budi sama ibumu? Kalau saya jadi anaknya tak jawab, ngapa jaluk balas budi sama saya? Toh saya dulu tidak minta dilahirkan. Mau jenengan biar gawe karo bapak, aku yo ora ngrasake kepenak. Nginjen wae ora kok. Yang bikin stres ibu. Jangan sampai kamu bebani anakmu keluar dari pondok karena belum punya pekerjaan, akhirnya dia sungkan. Apa yang terjadi? Adik-adiknya raba kagel mondok. Kenapa? Karena ibu. Kenapa Anda minta balas budi sama anak? Bagi orang tua apa rentenir? Orang tua itu gak usah minta-minta sama anak, tapi anak tahu diri dengan orang tua. Kayak saya sering lihat, saya kan sering memberikan nasihat pernikahan kepada para artis loh. Atta nikah saya, Deddy Corbuzier saya, Ria Rici saya nasihati pernikahan. Saya bilang, rezeki anak itu sudah diatur sama Allah. Apa dulu bupati pernah terbayang ketika kecil jadi bupati? Enggak, Allah yang kasih. Saya dulu mondok ya mondok saja. Apakah kemudian terbayang akan seperti hari ini? Enggak. Man aslaha akhiratahu fa aslahallahu dunyahu.
Barang siapa membaikkan akhiratnya, maka Allah akan membaikkan dunianya. Ibu-ibu muslimat, Anda kenapa gabung di muslimat? Dalam rangka tirakat. Supaya apa? Supaya mendapatkan kebahagiaan. Kalau toh tidak ibunya, pasti anak cucunya. Amin. Ora ana wong mulya tanpa rekoso. Wong sing rekoso wae durung mesti. Ora ana wong entuk pangkat tanpa ragat. Wong sing ragat wae urung mesti entuk pangkat. Ora ana wong sugih tanpa kerja. Wong sing bendina kerja urung mesti sugih. Ora ana kiai tanpa ngaji. Wong sing ngaji wae urung mesti dadi kiai. Kuwi dudu kiai wedhus. Kuwi mancing-mancing tak aja. Sudah pasrah sama Allah. Maka coba ingat, terakhir sudah jam 12:30. Aku mau ke bandara di Bengkulu. Kenapa? Tambah orang urunan cerewet. Jadi teman-teman, kewajibane wong tua niku nyekolahke mondoke anak, kewajibane wong guru niku mulang, kewajibane anak belajar. Sesuk gedene dadi apa urusane Gusti Allah. Rampung. Begitu anak mondok dongake dengan doa terbaik. Doa seorang ibu salah satu doa yang pasti diijabah oleh Allah kepada anak-anaknya. Ada seorang anak nakal di kota Mekah. Ketika tamu datang, suguhannya tidak, tapi ibu keren. Begitu dia marah, yang keluar dari mulutnya adalah doa. Idhab ja'alallahu imaman lil haramain. Pergilah kamu, semoga Allah menjadikan kamu imam Masjidil Haram. Anda tahu umur 25 tahun menjadi imam yang paling masyhur saat ini di Mekah. Siapa? Syekh Abdurrahman As-Sudais. Kuwi cilikane yo nakal. Jangan sampai yang keluar dari mulut itu makian. Bocah kok nakal, persis kayak bapak nih. Loh, sing salah milih bapak nih orang anake tapi awakmu. Ora salahe awakmu yo tapi salahe bojone Mulyana. Mau milih bojo kaya Mulyana. Semoga Pak Mulyana panjang umur. Orang sedunia mati, Mulyana hidup sendiri. Mulyana, I love you full Mulyana. Sehingga apa? Generasi kita akan menjadi generasi-generasi yang luar biasa, berangkat dari ibu-ibu yang luar biasa. Amin Allahumma. Amin. Ngapunten jam 11 saya harus ke bandara karena bandarnya di Bengkulu. Harus 3 jam, nanti sore saya harus ada acara di Jakarta. Saling mendoakan, mudah-mudahan doa kita dijawab oleh Allah. Musirawas dijaga oleh Allah. Kira dijaga bupatinya, dijaga rakyatnya. Amin. Selamat bupatinya, selamat rakyatnya. Amin. Bahagia bupatinya, bahagia warganya. Amin Allahumma. Sholawatan bareng-bareng hasbi rabbi jalallah. Dungo rampung. Saya sudah ngaji 3 jam ya. 3 jam. Hasbi Rabbi Jalallah ma fi qalbi ghairullah Nur Muhammad Kenapa ini selalu saya lantunkan? Ini sholawat munajah. Hasbi Rabbi Jalallah. Cukuplah Allah yang Maha Agung sebagai penolongku, sebagai pemberi solusiku, sebagai jalan keluarku, satu-satunya tempat mengadu, satu-satunya tempat meminta, satu-satunya tempat memohon. Hasbi Rabbi Jalallah. Ma fi qalbi ghairullah. Tidak ada sesuatu pun di dalam hatiku kecuali namamu ya Allah. Nur Muhammad sallallahu,
cahaya Muhammad yang Allah bersolawat kepadanya. La ilaha illallah, tidak ada Tuhan kecuali Allah. Niki selawat komplit, selawat munajat bandingan kula waca. Alhamdulillah qabul hajat. Amin. Hasbi Rabbi sama Allah. Semua hajatnya dikabul oleh Allah. Semua cita-citanya dikabul oleh Allah. Semua masalahnya diberikan jalan keluar oleh Allah. Amin Allahumma amin. Hasbi Rabbi Jalallah ma fi qalbi Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma ja'alna wa waladana wa talamidana ya Allah min ahli ilmi wa ahli Qur'an, min ahli dzikri wa riyadhah, min ahli ibadati wa ahli khair, wa la taj'alna wa iyyahum min ahli syarri wa dhair. Innaka ala kulli syai'in qadir. Walhamdulillahirabbil alamin. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in wa lahu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.